Allah titipkan kepada kita, insya Allah ketika kita mensyukurinya, janji Allah di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka janji Allah itu pasti akan aku tambahkan nikmat-nikmatnya. Ibu kalau setiap bulan dapat uang dari bapak misalkan 5 juta, kemudian uang bulanannya ditambah, kira-kira bahagia nggak Pak? Ibu bahagia nggak Bu? Bahagia. Kan begitu Pak. Ini konsep, insya Allah ketika kita mengamalkan ini semua, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, pasti akan Allah tambah. Wala in kafartum, tapi mohon maaf, kalau kita kufur, mengeluh dalam setiap kehidupan kita, maka apa balasan dari Allah? Inna adzabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Azab tidak harus menunggu nanti Pak di alam kubur, azab tidak harus menunggu nanti di alam akhirat, di dunia pun akan kita rasakan ketika kita mengeluh tentang kehidupan ini. Maka insya Allah semoga kita semua yang hari ini sama-sama hadir bisa senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kunci yang pertama. Lalu kunci yang kedua adalah sabar. Man sabara safira. Barang siapa yang bersabar, maka insya Allah akan beruntung. Dan orang-orang yang beruntung ini pasti bahagia. Pak, pernah disakiti? Pernah dikhianati? Pernah. Pernah dizolimi? Pernah. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kita kepada siapa Pak? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berharap dengan yang namanya makhluk. Karena ketika kita berharap kepada makhluk, kepada siapapun, mungkin kita berharap kepada istri kita berharap kepada anak-anak kita berharap kepada pimpinan-pimpinan kita, maka siap-siaplah kita menerima kekecewaan. Ketika kita berharap mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Dan insya Allah orang-orang yang sabar pasti akan berbahagia, terutama ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kelak akan kembali juga kepada Allah. Ibu, suami punya siapa Bu? Ibu, suami milik saya. Allahu Akbar. Semua ini adalah titipan Ibu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, anak, jabatan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan dimintai semuanya nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dulu tausiahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ini, Masya Allah. Kalau hidup kita ingin bahagia, maka insya Allah kuncinya hiduplah seperti tukang parkir Pak. Tukang parkir banyak motornya, mobilnya juga banyak, tapi ketika yang punyanya ngambil, apakah marah itu tukang parkir? Tidak. Apakah sedih? Tidak, karena merasa dititipi. Maka ketika kita hari ini merasakan bahwa seluruh apa yang Allah berikan kepada kita itu semua adalah titipan, maka insya Allah kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang yang bersedih, banyak orang yang kecewa karena apa? Merasa bahwa harta itu adalah milik kita, suami adalah milik kita, istri adalah milik kita, anak adalah milik kita, padahal hakikatnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.